Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa An-Nahdiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam jumpa lagi di channel TV-nya Orang NU Pesanggerahan. Noob TV kali ini akan mengulas tentang akikah, dan film ini pun menayangkan kilas potret Amalia Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam tradisi umat Islam, khususnya Nahdiyin, kelahiran seorang anak ke dunia biasa dirayakan dengan akikah. Akikah adalah sebutan binatang yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Sebagaimana dalam hadits Nabi, hukum menyembelih akikah sunnah muakkadah. Dari Samurah, ia berkata, Nabi bersabda, seorang bayi itu digadaikan dengan jaminan akikahnya. Akikah itu disembelih pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Pada hari itu pula, si bayi diberi nama dan dipotong rambutnya. Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Pada umumnya, binatang untuk akikah sama dengan ketentuan dalam kurban. Baik jenis, usia, dan keharusan tidak cacatnya. Yang lebih sempurna, atau lebih utama menurut beberapa kitab fikih, sebagai akikah adalah 2 ekor kambing atau domba yang sepadan untuk bayi laki-laki. Sedangkan untuk bayi perempuan cukup 1 ekor kambing atau domba. Jika kemampuan finansialnya hanya mampu menyembelih seekor kambing untuk bayi laki-laki, maka penunaian sunnah akikah sudah terpenuhi. Masing-masing kambing ini adalah kambing yang memenuhi syarat sah yang dikurbankan. Untuk waktu penyembelihan hewan setelah bayi lahir dengan sempurna. Yang lebih utama adalah menyembelih pada hari ke-7 dari kelahiran. Jika tidak terlaksana, menurut pendapat yang dipilih, masih bisa dilaksanakan sebelum lewat masa nifas ibunya. Jika tidak terlaksana juga, maka dilaksanakan sebelum melampaui masa penyusuan, lalu sebelum si bayi mencapai usia 7 tahun. Bisa juga sebelum si bayi balik. Jika bayi tidak diakikahi sampai masuk masa balik, maka kesunahan akikah gugur dari kedua orang tuanya. Sedangkan si anak boleh mengakikahi dirinya sendiri setelah itu. Pendistribusian daging akikah. Dalam literatur fikih Syafi'iyah, terdapat pemaparan panjang lebar mengenai masalah pendistribusian ini. Jika akikahnya bukan kategori wajib, nazar, maka harus disedekahkan kepada tetangga tanpa memandang status ekonomi, meskipun bukan fakir miskin, dan sisanya bisa dikonsumsi sendiri maupun oleh orang lain. Sedangkan jika akikahnya wajib, maka semuanya harus disedekahkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengakikah, yakni, bagian akikah tidak boleh menjadi objek transaksi ekonomi, misalnya diperjualbelikan. Untuk itu, ada beberapa hal dalam penanganan daging dan pendistribusiannya, antara lain. 1. Disunahkan untuk tidak mematahkan tulangnya. Tetapi hendaknya daging tersebut dipotong pada tiap ruas atau persendian tulang. Hal ini sebagai simbol keselamatan anggota tubuh anak yang diakikahi. 2. Menyedekahkan daging akikah yang telah dimasak, lalu diantarkan pada fakir miskin. Sebab hal ini lebih disunahkan daripada menyedekahkannya dalam keadaan mentah, dan daripada mengundang kaum fakir miskin untuk menerima pembagian daging tersebut. Dalam melaksanakan acara syukuran atau tasyakuran akikah warga Nahdiyin Pesanggerahan, itu tidak jauh berbeda dengan tasyakuran yang lain. Setelah semua undangan berkumpul dan pembawa acara membuka acara tasyakuran. Selanjutnya adalah pembacaan tawasulan, surah Yasin, tahlilan dan marhabanan, dan pada saat acara marhabanan itu diikuti acara inti yaitu mencukur rambut bayi secara simbolik lalu diikuti dengan pengesahan nama sang bayi. Terkadang bayi juga diiring ke undangan untuk didoakan dan ditiup ubun-ubunnya. Ketika mencukur rambut dan meniup ubun-ubun pun diiringi membacakan doa. Agar acara tasyakuran menjadi lebih hikmat, selanjutnya adalah tausiah singkat tentang akikah, anak, maupun keluarga. Lalu ditutup dengan doa walimatul akikah yang dibacakan oleh kiai, ustadz atau guru yang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, dengan harapan dan doa agar acara akikah serta seluruh kegiatan ibadah akikah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga rekan-rekan kami, alhamdulillah telah hadir juga dari Ulu Jami Mukarram Al Ustadz Kafi, alhamdulillah sehat walafiat Ustadz, dan juga ketua MWC Pesanggerahan ya, alhamdulillah Ustadz Bustanul Arifin, juga
semua teman-teman, Bang Jajang dan yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu. Jejaknya akan selalu dipuja. Ada yang mengatakan satu riwayat adalah ibu yang mendapat mimpi Muhammad. Muhammad artinya apa? Terpuji artinya. Terpuji. Mengakikahkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu 2 ekor saudara. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kan cucu Rasul, ini dua-duanya laki. Harusnya berapa tuh? Harusnya 4. Tapi Rasulullah mengakikahkan 2 cucu yang paling dia cintai ini dengan 2 ekor kambing. Dan ini yang memang berlaku. Artinya ini adalah perkara afdoliyah, perkara keutamaan. Afdolnya memang laki 2 ekor, perempuan boleh 1, tapi kalau laki 2 ekor. Ini menimbang dan memperhatikan dari tradisi atau adat orang Arab saat itu. Orang Arab itu saudara, kalau dengar dan kalau tahu anak yang baru lahir, yang dilahirkan oleh istrinya, itu laki-laki, maka dia bahagianya itu melebihi apapun. Beda kalau dikabarkan ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Karena anak laki-laki ini untuk orang Arab saat itu, ini benar-benar sangat dibanggakan. Karena anak laki waktu itu adalah tumpuan keluarga. Anak laki-laki yang bisa dipakai untuk berburu, diajak berburu, bisa diajak untuk berperang, bisa diajak untuk berdagang. Langkahnya panjang. Orang Arab, bukan orang pesanggerahan. Pesanggerahan mah sama aja. Laki-laki ya kita senang, perempuan juga senang. Ya kagak senang perempuan kagak ada emaknya. Kan senang semua. Saya, saudara saya, Kiai Amin malam ini selamat berbahagia. Allah titip, Allah percaya kepada beliau anak yang bernama Faas Bukhari Al-Amin. Yang ini semuanya sudah dijelaskan guru kita tadi. Yakinkan bahwa anak yang beliau akikahkan malam ini, yang kita marhabankan, yang dikelilingi oleh beliau orang tua, dan kita menyambutnya dengan senyum bahagia. Anak Faas wa taufiq wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi wa bihadrati sayyidi wala di adlan jami'atan li kulli niyyah salihah wa ziyadatan wa mahabbah fi syarafil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin al-kiram. ثم إلى جميع أصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولجميع الملائكة وملائكة المقربين وأربعة الخلفاء الراشدين المهتدين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق لنا بها أبواب الشر والتعصير وتهب لنا الرزق ومال الكثير وتكون لنا بها وليا نصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا. جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير وكثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. نجنا ممن لا يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك يا حرمة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعالا لما يريد يا ذا العرش المجيد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.